Semoga selalu sehat. Kembali lagi di channel Cerita Inspirasiku. Kali ini, kita akan membahas seluruh alur cerita serial Wednesday Addams yang dirilis di Netflix. Serial ini bercerita tentang seorang gadis cantik bernama Wednesday yang dipindahkan oleh orang tuanya ke sebuah sekolah khusus. Serial ini terdiri dari 8 episode. Jadi saya akan menceritakan setiap episodenya satu persatu oleh teman-temannya. Wednesday memiliki kemampuan. Mereka disambut oleh kepala sekolah Nevermore yang bernama Larissa Wims. It's the day of the week you were born. I was born on Friday the 13th. Wednesday akhirnya diterima di sekolah tersebut. Meskipun dia tidak ingin bersekolah di sana dan pasti akan mencoba untuk kabur suatu saat nanti. Wednesday yang kelam. Wednesday. Ibunya juga memberikan sebuah kalung turun-temurun. Di awal cerita, hutan tempat sekolah Nevermore berada memperlihatkan jasad korban yang tubuhnya terpisah-pisah akibat serangan makhluk yang tidak bernama Jericho. Saat ini, Wednesday harus menghadiri sesi konsultasi dengan seorang psikolog menunjukkan potensi untuk menjadi pribadi yang lebih baik selama sesi konsultasi dengan Dr. Kinbot, yang tertarik dengan novel yang ditulis oleh Wednesday. Saat mendapat kesempatan, Wednesday mencoba kabur melalui jendela toilet. Namun, dia menabrak seorang kakek dan tiba-tiba mendapatkan Dia memperbaikinya sambil menanyakan ini. Tyler menawarkan untuk membantu Wednesday pergi ke stasiun kereta setelah dia selesai bekerja. Sementara dan menjelaskan bahwa Wednesday sedang menghubunginya melalui laptop. Ternyata, Wednesday masih berencana kabur dan meminta bantuan Tyler untuk mengantarnya keluar kota saat pesta panen di Jericho besok. Namun, karena ada Bianca di sana, dia menjadi malas untuk bergabung. Wednesday kemudian mendatangi klub memanah, di mana dia bertemu dengan Xavier. Dia langsung bertanya kapan terakhir kali Xavier bertemu dengan Rowan. Xavier menjawab bahwa belakangan ini Rowan menjadi sangat sensitif dan tidak mau diganggu. Xavier juga menyarankan agar Wednesday menjauhi Tyler karena menurutnya, Tyler adalah seseorang yang tidak baik. Mengapa Rowan pergi ke hutan malam itu dan berusaha membuntutinya? Ternyata, Rowan yang dilihat Wednesday adalah kepala sekolah yang menyamar. Di kelas, selain melukis, Xavier juga memiliki kemampuan untuk menghidupkan gambar yang Wednesday menyelinap ke kamar Xavier untuk mencari hal-hal yang mencurigakan dan menemukan sebuah topeng di bawah ranjang Rowan. Saat itu, Bianca datang dan bertanya mengapa Xavier bisa menyukai Wednesday. Bianca juga menyatakan bahwa dia pasti akan memenangkan kejuaraan sampan besok. 4 asrama yang bersaing untuk memenangkan beberapa hak istimewa. Pertandingan pun dimulai. Ternyata, Bianca menggunakan temannya yang seorang. Untungnya, Wednesday bisa mengatasinya dan pertandingan kembali menjadi seimbang. Dengan kelicikannya, Wednesday berhasil membocorkan sampan lawannya. Saat Wednesday tiba di depan makam Truxton untuk mengambil bendera, dia bertemu dengan seorang wanita yang berkata bahwa Wednesday adalah kunci. Para badut kebingungan karena sampan mereka sempat bocor. Wednesday dan timnya berusaha membocorkan perahu milik Bianca, tetapi dicegah oleh teman Bianca yang sudah lepas dari pengaruh siren. Namun, dengan bantuan Ting, mereka berhasil melubangi perahu tim kuning. Akhirnya, tim kucing yang terdiri dari Wednesday dan kawan-kawan menang. Semua merasa sangat senang karena telah memenangkan pertandingan, tetapi Wednesday pergi untuk menyendiri. Secara kebetulan, dia duduk di bawah patung yang memiliki simbol yang sama dengan yang ada di kertas Rowan. Pada malam hari, Wednesday kembali mendatangi patung itu dan menemukan teka-teki di dalamnya. Setelah berusaha memecahkannya, dia menemukan jawabannya, jentikan jarimu 2 kali. Ternyata, ada sebuah ruangan tersembunyi di balik patung tersebut. Ruangan itu adalah markas organisasi rahasia Night's Hat. Wednesday menemukan buku ungu yang ada dalam penglihatannya dan mengambilnya. Namun tiba-tiba dia ditangkap oleh sekelompok orang. Ternyata, kelompok tersebut adalah Bianca dan beberapa siswa lain yang merupakan anggota organisasi rahasia itu. Mereka malah meminta Wednesday untuk bergabung dengan organisasi mereka, tetapi Wednesday menolaknya. Di kamarnya, Wednesday memeriksa gambar di buku tersebut dan melihat dirinya bersama seorang peziarah.
Kebetulan, para murid Nevermore diajak untuk melaksanakan hari bakti di kota Jericho guna menyambut peresmian patung monumen baru. Kepala sekolah meminta Wednesday memainkan selo karena penampilannya yang bagus tempo hari. Wednesday juga menanyakan kepada Xavier tentang buku ungu tersebut. Xavier mengungkapkan bahwa ia pernah melihat buku itu di meja Rowan. Xavier juga tahu bahwa peziarah dalam gambar tersebut adalah Joseph Truxton, pendiri kota Jericho. Wali kota, yang adalah ayah Lucas, tampak tidak menyukai keberadaan murid Nevermore. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena sekolah Nevermore memberikan banyak dana untuk kota Jericho. Setelah pidato, murid-murid mengunjungi tempat bernama Dunia Peziarah, yang merupakan asal-usul Truxton. Mereka tidak diperbolehkan masuk ke pertemuan dengan para petinggi desa dan malah disuruh berjualan di kedai. Di toko antik, Wednesday bekerja bakti bersama Ajax, cowok yang disukainya. Toko itu dipenuhi banyak barang aneh. Sementara itu, saat berjualan, ucapan jujur Wednesday membuat semua turis kabur. Lucas dan kawan-kawannya datang mengganggu Eugene, tetapi Wednesday datang untuk menyelamatkannya. Kepala sekolah bertemu kembali dengan wali kota dan di sana juga ada Ibu Thornhill. Wali kota berterima kasih kepada Wednesday karena telah menyelamatkan Eugene, dan Eugene mengajaknya untuk membobol rumah pertemuan Truxton. Di dalam rumah pertemuan, Wednesday menemukan beberapa lukisan tentang Truxton dan bocah yang ada dalam penglihatannya. Namun, ternyata buku itu adalah replika dan rumah pertemuan ini juga replika. Mereka ketahuan oleh penjaga yang mengatakan bahwa buku asli sebenarnya sudah dicuri kemarin. Ada seorang gelandangan yang mencuri kamera, tetapi Enid dan Ajax tidak menyadarinya. Wednesday terus memberikan kode kepada Ajax, namun Ajax tidak peka dan malah mengatakannya malam ini setelah pulang nanti. Xavier bekerja bakti di kafe tempat Tyler bekerja, dan Wednesday meminta Tyler untuk menunjukkan rumah pertemuan yang asli. Wednesday tiba di reruntuhan rumah pertemuan yang asli, namun tidak menemukan apa-apa selain seorang gelandangan yang ditemuinya sebelumnya. Setelah gelandangan itu pergi, Wednesday mencari petunjuk di sana, tetapi tidak menemukan apapun. Saat membuka pintu belakang, tiba-tiba dia mendapatkan penglihatan lagi. Kali ini, penglihatannya mengenai seorang anak di masa lalu bernama Goody Adams, yang ternyata adalah leluhurnya. Dalam penglihatannya, Goody ingin dihukum mati oleh Truxton dan warga desa karena mereka menganggap Goody sebagai anak iblis. Truxton sangat membenci orang buangan sehingga dia membakar seluruh orang buangan di desa itu. Namun, Goody Adams selamat berkat melarikan diri melalui pintu rahasia. Setelah terbangun dari penglihatannya, Wednesday mendengar sesuatu dari hutan dan segera kabur untuk mengejar jejak monster. Dia melihat jejak monster tersebut tiba-tiba berubah menjadi jejak manusia. Anehnya, Xavier muncul di sana. Wednesday berusaha mengatakan bahwa monster itu sebenarnya adalah manusia. Namun, Xavier berpendapat bahwa penglihatan batin yang dialami Wednesday tidak bisa dipercaya. Upacara peresmian patung Truxton yang baru pun dimulai, dipimpin oleh wali kota. Wednesday memainkan cello bersama marching band kota Jericho. Sementara itu, King sudah ditugaskan untuk membakar bubuk mesiu yang telah ditabur oleh Wednesday, sehingga patung itu pun meledak. Wednesday pun dibawa ke ruangan kepala sekolah. Namun, Wednesday mengatakan bahwa bukan dia yang meledakkan patung tersebut. Dia balik bertanya kepada kepala sekolah, jika tahu kisah asli Truxton yang membenci orang buangan, mengapa malah mendukungnya? Kepala sekolah menjawab bahwa dia harus menjaga kedamaian kota Jericho. Di kamarnya, Enid bersiap untuk berkencan dengan Ajax. Saat itu, terlihat Ibu Thornhill masuk ke dalam ruangan rahasia klub Nix Hut. Sementara itu, Ajax secara tidak sengaja melihat bayangan ular di kepalanya di cermin, sehingga dia membeku dan tidak bisa datang ke tempat kencan bersama Enid.